Selamat pagi Ibu, Adek. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. Iya Ibu, sesuai kesepakatan kita kemarin ya Bu ya, kan kemarin saya telah melakukan pengkajian kepada Ibu dan juga keluarga gitu ya Bu, tentang masalah kesehatan ada di keluarga Ibu ya Bu. Nah untuk hari ini saya akan melakukan edukasi kesehatan atau pendidikan kesehatan tentang hipertensi ya, dan juga nanti saya akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi nafas dalam untuk mengurangi nyeri kepala atau pusing yang sering Ibu alami. Iya Ibu, sebelumnya saya ingin bertanya, Ibu hanya berdua saja di rumah atau bagaimana Bu? Iya, ini saat ini saya hanya berdua saja dengan anak saya yang bungsu. Anak saya yang pertama sedang ada kegiatan keluar. Suami saya sedang bekerja. Oh iya, kalau gitu ya Bu ya. Sudah berarti dengan Ibu dan adik saja tidak apa-apa ya Bu ya? Iya, nah untuk pendidikan kesehatan ini mungkin akan dapat sekitar 10 hingga 15 menit Ibu, adik. Nah nanti juga setelah ada saya jelaskan gitu ya tentang hipertensi ini oleh saya, nanti juga akan ada sesi tanya jawab Bu, dan saya nanti di akhir akan membagikan leaflet gitu untuk Ibu dan keluarga baca ulang gitu nantinya ya. Nah ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih, Ibu sama Ade tahu nggak apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah naik ya. Iya betul Ibu. Kalau Adenya tahu nggak? Darah tinggi ya Mbak. Iya betul, darah tinggi. Jadi itu untuk pengertian singkatnya Bu ya, untuk hipertensi itu adalah darah tinggi, atau untuk penjelasan yang lebih lengkapnya gitu ya, hipertensi itu adalah meningkatnya tekanan darah dari batas normal yang telah disepakati, yaitu 140/90 mmHg. Nah untuk pengkajian kemarin kan itu Ibu tekanan darahnya 150/100 ya Bu ya? Iya. Nah itu sudah termasuk ke dalam hipertensi Bu. Iya kan. Nah kemudian juga untuk hipertensi ini ada tanda dan gejalanya Bu, Dek. Nah kalau dari Ibu sama adiknya tahu nggak untuk tanda dan gejala hipertensi itu apa saja? Kalau saya sih suka sering pusing ya. Sering pusing ibunya. Iya. Kalau adiknya tahu nggak kalau tanda dan gejala hipertensi itu apa? Jantungnya berdebar. Oh iya, iya betul. Nah itu untuk sebagian kecil ya Bu ya, tanda gejala hipertensi ya Bu ya. Tadi Ibu bilang ibunya sering pusing. Nah selain pusing itu juga sakit kepala gitu ya, seperti nyeri berdenyut gitu. Ibu juga suka gitu? Iya, seperti itu. Nah iya, kemudian juga ada sulit tidur Ibu. Terus bagian belakang leher atau tengkuknya ini sering terasa kaku atau sakit. Iya, suka. Iya, suka kayak gitu ya Bu ya. Dan yang terakhir itu penglihatan kabur. Nah, kalau dari tanda dan gejala yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu mengalami semua atau tidak Bu? Saya mah mengalaminya yang pusing sama ini. Sama tengkuk aja ya, masih Ya. sama kayak pengkajian kemarin ya Bu ya? Iya. Kata Ibu kan pusing, terus tengkuk belakang sakit ya Bu ya? Iya. Sama sulit tidur. Iya, kadang-kadang suka sulit tidur. Nah iya, kalau untuk Ibu kan nggak ada kayak tanda-tanda kayak penglihatan kabur gitu, nggak ada ya Bu ya? Enggak ada. Nah iya Ibu, untuk tanda dan gejala ini juga nggak semua orang gitu mengalami tanda dan gejala semuanya gitu ya. Mungkin hanya ada yang mengalami pusing saja atau sakit kepala saja gitu ya Bu ya, karena berbeda-beda kan ya Bu tiap orangnya ya. Nah kemudian selanjutnya penyebab dari hipertensi. Nah penyebab dari hipertensi ini kan banyak ya Bu ya. Nah kalau Ibu sendiri tahu nggak kira-kira penyebab dari hipertensi ini apa? Saya biasanya kalau saya habis makan yang asin-asin kebanyakan tuh saya suka pusing tuh. Terus pas ke dokter kan, oh ini tekanan darahnya naik. Oh iya Ibu, betul sekali ya Ibu ya, itu salah satu dari penyebab dari hipertensi gitu ya Bu ya. Iya. Karena terlalu banyak makan makanan yang mengandung kadar garam tinggi, dan juga makanan yang berlemak gitu Bu. Makanan yang berlemak juga dapat menyebabkan hipertensi. Nah selain itu juga untuk penyebab dari hipertensi itu tuh ada faktor usia ya Bu ya. Kemudian kurang berolahraga, beraktivitas, atau kurang bergerak. Kayaknya kurang olahraga. Ibu kurang olahraga. Nah ya Ibu, mungkin itu juga salah satu penyebabnya ya Bu ya. Terus juga setelah tadi kurang olahraga, kemudian terlalu banyak makanan yang asin dan berlemak, kemudian juga stres Ibu. Stres bisa menyebabkan hipertensi dan juga kegemukan atau obesitas Ibu. Begitu untuk penyebab
dari hipertensi. Nah, selanjutnya itu juga dari hipertensi ini bisa menyebabkan beberapa komplikasi atau timbulnya masalah-masalah kesehatan lainnya jika tidak segera ditangani, Ibu. Nah, untuk contohnya itu seperti payah jantung, kemudian tadi Ibu sempat menyebutkan ya jantung berdebar. Nah, itu juga bisa komplikasi atau penyebab atau dampak jika si hipertensi itu tidak ditangani dengan segera, Ibu. Ya. Selain itu juga bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Nah, terus juga gangguan ginjal dan juga gangguan pembuluh darah yang tersumbat dan bisa menyebabkan stroke, Ibu. Kemudian kalau misalkan Ibu minum obat hipertensi kan ya, Bu? Iya, minum. Iya, minum amlodipin ya, Bu ya? Iya. Tapi kemarin katanya kurang berpengaruh ya, Bu ya? Iya, kurang apa namanya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Nah, Ibu, untuk hipertensi ini gitu ya, Bu ya, sebenarnya tidak hanya bisa diobati dengan obat-obatan berbahan kimia gitu ya, Bu ya. Karena untuk obat-obatan dari hipertensi ini juga bisa dengan obat-obatan tradisional. Oh gitu. Iya, diantaranya itu ada buah mengkudu, terus seledri dan madu. Selain itu ada mentimun dan juga daun alpukat, Ibu. Iya. Diapain tuh, Mbak? Oh iya, untuk caranya itu, Ibu ya, kalau misalkan yang buah mengkudu itu pertama kulitnya dikupas, kulit luarnya, habis itu buahnya dihaluskan atau di blender, Ibu. Oh, bau, Mbak. Iya, emang buah mengkudu itu bau ya, Bu ya. Iya. Setelah dihaluskan atau di blender, habis itu disaring, lalu airnya itu diminum 2 kali sehari, Ibu, pada pagi dan juga malam hari sebelum tidur. Tapi nggak suka itu gimana? Makanya ya, buah mengkudu itu kan bau ya, Bu ya. Ada alternatif lain tadi seperti seledri dan madu. Untuk seledri ini caranya karena ini kita hanya untuk sekali minum ya, Bu ya, bikinnya jadi kayak 100 gram seledri di blender, habis itu diberi madu, Ibu, lalu diminum. Disaring dulu atau gimana tuh? Enggak disaring, Ibu, karena kan ini kayak jus gitu ya, Bu ya. Kalau untuk jadi seledri dibikin ini jus. dibikin jus, terus ditambahin madu baru diminum. Gitu. Iya, terus juga ada mentimun, Ibu. Kalau untuk mentimun ini juga di jus, habis itu setelah di jus lalu diminum, Ibu. Nah, untuk takaran sekitar 1 cc sekali minum. Iya, yang terakhir tadi ada daun alpukat. Nah, untuk daun alpukatnya ini ditumbuk atau dihaluskan ya, Bu ya. Habis itu dicampur dengan air hangat, lalu langsung bisa diminum, Ibu. Iya, jadi untuk obat-obatan selain yang Ibu minum gitu ya, selain obat amlodipin, mungkin Ibu juga bisa mencoba gitu, Bu, ini obat-obat tradisional ini, siapa tahu bisa mengurangi atau lebih berdampak gitu dengan keluhan yang Ibu alami. Iya, tapi jangan lupa juga untuk konsul lagi ke dokter ya, Bu ya, untuk mengapa gitu obat yang Ibu minum saat ini itu kurang berpengaruh gitu terhadap Ibu. Ibu ya. Ya, Ibu, Ade, untuk pendidikan kesehatannya alhamdulillah sudah selesai cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya dari Ibu atau Ade ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Enggak, Mbak. Insya Allah cukup. Saya sudah paham. Sudah paham ya? Iya. Nah, ya Ibu, karena sudah cukup mengerti ya, Bu ya, mungkin sekarang saya akan sedikit mereview gitu dengan bertanya kepada Ibu dan juga Ade ya, untuk sekitar pendidikan kesehatan yang telah saya sampaikan tadi, apakah benar-benar sudah mengerti atau belum itu ya? Oh iya, Mama. Ya, dari Ibu atau Ade mungkin ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu nggak? Tadi saya jelaskan tadi, untuk hipertensi itu dikatakan bila tekanan darahnya sudah berapa? Sudah melebihi berapa? Lebih dari 140/90. Nah, ya betul ya, berarti ya, Bu ya. Nah, selanjutnya itu kalau misalkan tanda dan gejala dari hipertensi gitu. Suka pusing-pusing ya, sama pundak ini sakit, leher ya, sama suka susah tidur. Nah, ya betul, Ibu. Kalau misalkan penyebabnya gitu dari hipertensi, ada yang bisa jelasin, Ibu atau Adik? Faktor usia, terus kurang olahraga, terus terlalu banyak makanan yang berlemak dan mengandung garam, terus stres dan kegemukan. Nah, iya betul sekali ya. Untuk mungkin untuk reviewnya gitu ya, secara garis besar sudah betul ya, Bu ya dan Adik ya. Kemudian ini ada leaflet
mengajarkan gitu ya tentang hipertensi ini. Boleh nanti juga ditunjukin ke kakak dan juga bapak ya Bu ya, untuk agar nanti bisa dibaca-baca juga. Dan juga bisa disampaikan kembali gitu yang telah saya jelaskan tadi ya Bu ya, agar seluruh keluarga Ibu tahu gitu dan peduli juga terhadap penyakit hipertensi ini yang sering kita anggap sepele gitu ya Bu ya, padahal untuk dampaknya gitu jika dibiarkan begitu saja akan mengakibatkan hal-hal yang kita tidak inginkan Bu. Ya, mungkin setelah podcast ini selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu teknik relaksasi Ibu. Teknik relaksasi nafas dalam Ibu. Jadi untuk teknik relaksasi nafas dalam ini sendiri itu tujuannya untuk mengurangi intensitas nyeri yang Ibu rasakan ketika tekanan dari Ibu naik. Kan kata Ibu suka nyeri kepala, pusing gitu ya Bu ya. Nah kemudian juga untuk meningkatkan kualitas tidur Ibu, kan kata Ibu tadi susah tidur juga ya Bu. Iya betul. Nah akan saya ajarkan gitu bagaimana caranya selain dengan meminum obat-obatan, baik obat tradisional maupun obat kimia ya Bu ya. Sebelumnya saya tensi Ibu dulu ya Bu. ...130/90 ya Bu ya. Iya, berarti sekarang tekanan dari Ibu lagi normal Ibu ya. Alhamdulillah. Nggak tinggi ya Bu ya. Iya. Nah mungkin ini saya akan memberikan teknik relaksasi yang kiranya bisa Ibu lakukan jika Ibu merasakan sakit kepala ya Bu ya, atau Ibu susah tidur. Teknik relaksasi ini juga bisa dipergunakan gitu untuk jika Ibu susah tidur gitu ya Bu. Nah untuk dari teknik relaksasi ini gitu ya, untuk caranya itu sangat mudah Ibu. Nah Ade juga bisa sambil memperhatikannya deh ya, biar nanti kalau misalkan Ibunya lupa caranya bisa dibantu ya Dek. Nah untuk pertama tangan kiri Ibu ditaruh di dada di sini, kemudian tangan kanan Ibu di perut. Nah ini untuk agar apa? Agar Ibu bisa merasakan tarikan nafas Ibu gitu ya Bu ya. Setelah itu Ibu tarik nafas yang panjang, lalu ditahan selama 3 detik, baru dihembuskan. Nah, menghembuskannya lewat mulut ya Bu. Nah, tarik nafasnya lewat hidung, menghembuskan lewat mulut. Dan agar latihan relaksasi ini berjalan dengan baik gitu ya, Ibu sambil menenangkan pikiran dan juga memasukkan pikiran dan juga rileks Ibu. Nah ya Bu ya, coba sekarang coba ya Bu ya. Tarik nafas yang panjang, rileks, tahan selama 3 detik. 1, 2, 3, hembuskan. Nah, sudah bisa Ibu caranya? Bisa insya Allah. Nah, untuk berapa kali dilakukannya? Untuk dilakukannya ini mungkin sekitar 3-5 kali, atau sampai Ibu merasa nyaman gitu Bu, sampai Ibu sudah tidak pusing lagi, atau sampai Ibu sudah rileks gitu ya Bu ya. Untuk caranya sangat mudah kan ya Bu? Mudah insya Allah. Iya, baik Ibu. Jika Ibunya lupa nanti bisa diajarin ya Dek ya. Iya, caranya. Nah habis itu karena mungkin untuk saya sudah selesai, kemudian latihan nafas dalamnya juga sudah selesai ya Bu ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu, Adek? Tidak Mbak, terima kasih sudah memberi penjelasan. Iya kalau begitu maaf juga Bu ya saya mengganggu waktunya ya Bu ya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk datang ke rumah Ibu gitu ya Bu ya. Iya nanti bisa disampaikan juga gitu yang telah saya sampaikan tadi ke Ibu dan juga kakaknya ya Bu ya. Ya kalau gitu saya permisi dulu ya Bu. Iya.